Pemerintah memberikan sinyal kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% bakal tetap berlaku pada 2025. Rencana ini diyakini akan semakin menekan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah. Ekonom Center of Reform on Economics dari KOR Indonesia Yusuf Rendi Manilet mengatakan kenaikan tarif PPN tentu akan diikuti dengan kenaikan harga barang dan jasa. Padahal saat ini sejumlah data menunjukkan daya beli masyarakat melemah. Apakah kenaikan pajak adalah keniscayaan dan apakah para politisi harus berburu pajak rakyat untuk mengurusi rakyat serta pajak dan pungutan di era Jokowi semakin memberatkan rakyat? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Yuwana, ekonom dari TEVI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Dan terkait lagi-lagi Bung Yuwana, ini nyatanya bukan wacana lagi dan 12% sudah di depan mata, yaitu tahun 2025. Menurut Anda Bung Yuwana, apakah kenaikan PPN ini berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi? Ya, eh, baik Bung Anggi. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apakah kenaikan PPN, pajak pertambahan nilai, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Maka bisa dipastikan akan menurunkan daya beli konsumen, Bung Anggi. Kenaikan PPN ini pasti diikuti dengan kenaikan harga-harga barang dan jasa. Dan tentunya ini berkelindan dengan daya beli masyarakat yang semakin lemah. Pelemahan daya beli masyarakat ini mengakibatkan perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Jadi sisi permintaan pasar bisa mengalami kesulitan. Data terbaru dari BPS ya, Badan Pusat Statistik itu menunjukkan bahwa konsumsi sektor rumah tangga itu turun dalam periode kuartal 2 per tahun 2024. Ini year on year ya, dari tahun ke tahun. Dengan 2023 tahun kemarin itu lebih rendah. Turun dari angka 5,22% menjadi 4,93%. Nah, kondisi ini diperparah dengan fenomena masifnya PHK, pemutusan hubungan kerja. Beberapa perusahaan misalnya pabrik ban di Cikarang mem-PHK hingga 1.500 orang karyawannya. Bahkan lebih dari 90.000 orang terpaksa jadi pengangguran akibat PHK massal dari perusahaan-perusahaan teknologi sepanjang tahun 2024 ini. Ada Tesla, Amazon, Google, TikTok, Snap, Microsoft, dan sebagainya. Belum lagi data dari Kementerian Ketenagakerjaan pada periode Januari-Juni 2024 ini terdapat 32.064 tenaga kerja yang di PHK. Jadi naik drastis 21,45% dari tahun kemarin. Maka bisa dipastikan, Bung, rencana pemerintah menaikkan PPN ini dari 11% ke 12% itu berpotensi menyulitkan kehidupan masyarakat. Karena barang-barang kebutuhan masyarakat menjadi semakin mahal dan daya jangkau belinya juga semakin jauh. Begitu, Bung. Dan apakah tadi yang juga Anda jabarkan, Bung, apakah kenaikan pajak adalah sebuah keniscayaan? Ya, eh, pertanyaan kenaikan pajak adalah sebuah keniscayaan itu karena berangkat dari logika paradigma pembangunan yang batil dan sesat berdasar sistem ekonomi kapitalisme. Jadi, statement itu keluar dari teori pembangunan kapitalisme di mana tumpuan utama modal pembangunan itu pajak dan utang.
baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Meskipun menggunakan kedok istilah investasi ya. Nah, kalau kita kita cermati ya sejarah atau pengalaman pembangunan di negeri kita ini dulu ada idiom-idiom negeri Zamrud Khatulistiwa, negeri yang subur makmur loh jinawi, kertara harja, terus kemudian tongkat dan kayu jadi tanaman. Nah, sekarang idiom-idiom itu kemana larinya? Apalagi kalau kita lihat di era Presiden Jokowi ini, apapun argumentasi pemerintah menaikkan pajak ini, tetap menunjukkan tidak adanya keadilan bagi rakyat Indonesia, Bung. Misalnya dengan argumen untuk memastikan kelanjutan pembangunan ya, itu dan apa kesejahteraan jangka panjang. Nah, terus apa selama ini ngapain aja begitu loh. Jadi itu alasan yang mengada-ada itu. Kalau selama sistem pembangunan yang digunakan adalah kapitalisme, maka selama itu juga pajak akan terus naik, terus naik, terus naik, diiringi dengan utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, dibumbui dengan istilah-istilah yang sebetulnya kedok saja, yaitu investasi. Gitu, Bung Anggi. Dan kita juga pernah mendengar ya, Bung, baru-baru ini kata Presiden Jokowi, istana yang biasa beliau tempati selama ini bau kolonial. Nah, ini terkait kebijakan rezim Jokowi dalam memungut pajak dan berbagai pungutan yang lainnya, ada tapera dan sebagainya. Apakah sifatnya lebih memaksa, melebihi era yang tadi Pak Jokowi sampaikan, melebihi bau kolonial, Bung Yona? Ya memang ya Allah ngelus dodo kalau orang Jawa bilang itu Bung Anggi. Jadi kebijakan perpajakan di era Jokowi ini sangat-sangat keterlaluan ya. Apa misalnya ya yang akan direncanakan naik paling lambat 1 Januari 2025 PPN dari 11% ke 12% itu pada tahun 2022 yang dulu itu sebenarnya sudah naik ya. Dari 10 ke 11 terus besok akan dinaikkan ke 12 itu. Itu satu pajak. Belum lagi apa pajak bumi dan bangunan ya. Itu terus mengalami penyesuaian dengan nilai tanah dan bangunan yang meningkat, terutama di wilayah perkotaan ya kalau ini terkait dengan eh, PBB itu. Terus kemudian juga perluasan basis pajak. Jadi perluasan basis pajak ini mulai muncul pajak beraneka macam, ya pajak-pajak baru, termasuk pajak digital, pajak penghasilan bagi perorangan, pajak kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Bahkan info tahun 2002 yang lalu, ini jejak digitalnya masih bisa kita lacak, Bung. Jokowi itu membebaskan pajak 30 tahun untuk Cina. Sampai-sampai saya ingat sekali itu Pak Faisal Basri bilang itu tolol namanya itu. Jadi rakyat dikejar-kejar pajak sementara swasta asing lagi ya dibebaskan. Belum lagi dengan kebijakan tax amnesty ya, pengampunan pajak. Terus gagasan-gagasan misalnya family office ya, dan lain sebagainya itu. Jadi kalau kalau tadi dibandingkan dengan kolonial, mungkin kita bisa bercermin pada satu kasus saja, Bung Anggi, yaitu keberpihakan pemerintah pada swasta itu sangat nampak ya kalau kebijakan-kebijakan rezim ini lebih parah dari kolonial Belanda. Misalnya saya ambil contoh pemberian hak guna usaha sepanjang 190 tahun yang nyaris 2 abad sendiri. Orang pada era kolonial Belanda saja tidak selama itu kok. Nah ini diberikan selama 190 tahun. Nalarnya di mana gitu loh, Bung. Ya, undang-undang agraria yang mengatur HGU di era kolonial Belanda itu maksimal 35 tahun. Seandainya bisa diperpanjang pun maksimal 25 tahun. Itu pun jika memenuhi persyaratan. Nah, ini 190 tahun. Kan parah sekali, Bung, ya kan? Nah, apa dan lain sebagainya. Jadi ini kalau dibilang apa tadi Istana Jakarta dan Istana Bogor itu beraroma kolonial sehingga pengen pindah ke IKN yang sesungguhnya IKN itu adalah
masih bias, belum jelas itu, menurut saya dari kolonial menuju neokolonial, kolonial gaya baru, penjajahan gaya baru begitu, Bung Anggi. Ya. Jadi yang sekarang lebih mbahnya kolonial gitu ya, Bung Mbahnya Yuana. kolonial gitu. Dan Astagfirullahaladzim. Ya, ya, ya. ya, sampai kita melus dada gitu ya, Bung Yana. Dan bagaimana sebetulnya solusi pembangunan tanpa bertumpu pada pajak, Bung? Ya, tentu harus merubah paradigma pembangunannya dulu ya. Para penguasa, para pejabat, pengambil kebijakan itu dia harus merubah paradigma pembangunannya dulu. Dari sistem kapitalisme menuju pembangunan dengan sistem ekonomi Islam ya. Kalau sistem ekonomi Islam itu tidak bertumbuh pada pajak dan utang. Itu tapi dengan syarat tadi Bung Anggi, ya, pemerintah harus merubah mindset pembangunannya dulu. Nah, persepsi bahwa pajak dan utang dengan apapun itu istilahnya, investasi kayak pinjaman kayak atau apapun itu, mana ada makan siang gratis itu kan nggak ada kan. Itu semua yang dianggap bisa menggerakkan ekonomi menjadi modal pembangunan harus dirubah secara paradigmatik betul, harus ditanggalkan. Bahkan eh, saya ingat ya, di Quran surah An-Nisa ayat 29 itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijarah dan seterusnya itu. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan batil. Bil batil di sini termasuk eh, apa pajak yang ditarik secara zolim ini itu sesungguhnya sama saja makan harta sesama anak negeri namun dengan cara yang batil. Itu hukumnya haram itu. Nah, kalau di dalam Islam biaya pembangunan itu ditopang dari pengelolaan sumber daya alam, sumber daya alam yang sangat melimpah oleh negara dan dikembalikan kepada masyarakat sebagai pemilik hakikinya, sebagai pemilik sejatinya, baik dalam bentuk pendidikan, kesehatan, maupun teknologi, maupun bentuk-bentuk yang lain. Boleh sih mengambil pajak kalau darurat sifatnya. Dan itu istilahnya memang bukan pajak seperti istilah pajak kapitalisme sekarang. Istilahnya adalah doribah. Khusus hanya dari orang-orang kaya saja. Nah, Bung Agi, pembangunan dalam Islam ini tidak bertumbuh pada pajak dan utang, namun pada efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam. Misalnya, Bung, kalau kita baca, saya ada data tahun 2023 ya, Oktober 2023 itu BPS melaporkan ekspor 3 komoditas unggulan Indonesia saja ya dari sumber daya alam, batu bara, minyak kelapa sawit ya, minyak kelapa sawit dan besi baja saja itu sudah memiliki nilai 34,3 miliar US dollar, Bung. Dari batu bara 13,16 miliar US dollar, dari minyak sawit 9,8 miliar US dollar, besi dan baja 11,79 miliar US dollar. Artinya kekayaan segitu besarnya itu ya sekarang ini kan masih dinikmati oleh asing, Bung. Coba kalau pemerintah berani dan serius melaksanakan pembangunan itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka kemudian tidak mustahil bahkan sangat sangat peluang pembangunan yang berkeadilan, yang berkesejahteraan itu benar-betul ada di depan mata. Jadi Islam itu benar-benar bisa menjadi rahmatan lil alamin. Jadi eh, apapun masalahnya, Bung, bukan menaikkan pajak solusinya, tapi penerapan Islam kafah lah yang menjadi solusinya. Begitu, Bung Anggi. Wallahu alam bisawab. Baik, jazakallah Bung Yuwana untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan keras bagi rezim sekarang. Kalau tadi Bung Yuwana juga menyampaikan jangan sampai kita ini melebihi tadi neokolonial, bahkan apa dedengkotnya kolonial gitu ya Bung untuk saat ini. Dan terima kasih Bung Yuwana, mudah-mudahan Bung Yuwana senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Amin. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suwana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.